tentang slide view. Nah, di sini ini checkbox juga ini modulnya belum saya share Itu untuk Kak, kamu checkbox. ngerjain itu Tapi di Kak sini kemarin? kalau misalkan saya tidak klik apapun ya, saya select topik, nanti akan ada muncul topik doesn't selected yet. Gitu ya. Tapi kalau misalkan contohnya di sini saya masukkan 1, nanti ketika di-select, dia langsung tampil ke halaman selanjutnya. Nah, slide view itu tampilannya ini misalkan ini ada gambar bukunya, kemudian ada book title-nya, description-nya, terus di sini ada pilihan read, gitu ya. Ini namanya bukan button biasa, tapi namanya toggle button. Toggle button itu ketika diklik, dia itu bisa berubah tulisannya, yaitu namanya toggle button. Nah, di sini ketika saya klik, maka di sini akan muncul deskripsi. Nah, deskripsi ini bisa di-scroll. Nah, ini ya, bisa di-scroll. Nah, itu di sini. Nah, ini modulnya belum saya share ya, modulnya belum saya share. Mudah-mudahan Kamis ini sudah selesai lah saya buat modulnya ya. Nah, ketika di-close, dia akan hilang. Ya. Jadi di sini nanti kalian bisa bikin slide view-nya itu ke bawah ini untuk deskripsi dan ke samping untuk judul-judul bukunya. Jadi bisa di slide ke samping gitu ya. Jadi nanti bukunya nggak cuma 1. Kayak gitu. Ya, jadi ini mungkin buat ada beberapa proyek kalian mungkin yang perlu atau cocok untuk digunakan widget ini, nanti bisa diaplikasikan. Nanti insya Allah saya buatkan modulnya baik yang slide-nya itu ke Aduh, ya samping Allah. ya, dan yang scroll-nya ke bawah. Ya, baik yang horizontal maupun yang vertikal ya. Nanti insya Allah saya buatkan. Jadi di sini nanti bisa di swipe gitu ya. Tuh. Oke. Nah, ini selanjutnya saya mungkin akan jelaskan sedikit kisi-kisi untuk UTS, untuk proyek UTS-nya. Ya, jadi di sini untuk UTS-nya PAM ini ya. Di sini total ada 4. Kelihatan ya teman-teman ya? Terlihat, Bu. Ya. Di sini ada 4 ya, ada 4 nomor yang kalau kalian melaksanakannya dengan sempurna nilai maksimumnya adalah 85 ya. Kemudian ada challenge yang kalau kalian bisa menyelesaikannya poinnya adalah 15. Jadi kalau misalkan kalian bisa sempurna yang 4 poin utama ini nilainya sudah A. Untuk nilai kelompoknya ya. Bisa A. Nah, di sini pertama buatlah rancangan project dari aplikasi mobile yang akan Anda kembangkan pada Android Studio. Rancangan ini terdiri dari minimal 5 activity, 5 layout ya. Saya minta 5 aja. Itu tapi pastikan dia sudah sempurna. Tidak ada errornya. Jadi kalau misalkan ada slide-slide, jadi saya sarankan kalian buat project-nya di backup ada 2 gitu ya. Misalkan kalian terus develop gitu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada error-error paling enggak 5 slide utama 5 activity kalian itu enggak error gitu ketika untuk UTS. Ya. Tuh. Kemudian lakukan intent pada masing-masing activity tersebut. Jadi layout-nya dan activity-nya itu saling terkoneksi antara satu sama yang lain. Dan di sini tidak termasuk onboarding ya. Jadi kalau cuman kata-kata kayak aplikasi ini adalah tentang kayak gitu tuh saya anggap onboarding, itu saya anggap 1 slide. Karena nggak ada aktivitas apapun di situ. Dia cuman tampilan-tampilan biasa kan. Jadi activity utama seperti sign in, login, terus kemudian yang lain-lain gitu ya. Kemudian ada nomor 3 di sini ada terapkan widget sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Tunggu sebentar ya. Sebentar.
Kenapa? Waduh. Oke, kita lanjut ya. Terapkan widget sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang disediakan oleh Android Studio seperti text view, edit button. Nah, untuk checkbox, radio button, dan radio group, atau ada kayak apa sih, list gitu ya. List apa ya gitu, yang bentuknya kayak misalkan yang ada segitiga ke bawahnya itu loh, terus kalian bisa select salah satu dari itu boleh digunakan sesuai dengan kebutuhan. Ya, tapi minimal harus ada salah satu. Antara checkbox, radio button, atau radio grupnya, atau yang dalam bentuk list. Ya, minimal harus ada satu. Kemudian image view, ada image button, ya, ada rancangan project. Jadi nanti di sini saya hitungnya ada 1, 2, 3. Button ini ada kan ya. Kemudian yang kayak checkbox, yang list itu saya hitung 1, salah satu aja. Image view sama image button. Ini insya Allah ada semua, ya kecuali antara checkbox, radio button, sama yang list itu. Ya, tinggal ditambahkan itu aja di pilihan yang cocok lah. Misalkan seperti ketika sign in itu apakah Anda student atau bukan, ataukah male atau female gitu ya, bisa digunakan di situ ya. Kemudian yang nomor 4 adalah mengumpulkan dalam bentuk project, laporan project yang dikumpulkan kepada dosen pengampu. Ini saya minta dalam bentuk file. Nah, nanti silakan PJ-nya koordinasi ya antara kelas itu saya rencananya saya jadikan satu Google Drive aja. Ya, silakan koordinasi nanti di Google Drive-nya siapa, ada kelas TKP ya. Nanti di kelas itu kalian silakan upload satu aja. Jadi langsung ditulis kelompok 1, kelompok 2 masing-masing folder. Nah, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Sekarang aku ke dapur dulu ya. Izin tanya, Mem. Iya, silakan. Bentuk laporannya berarti dalam bentuk Word atau PDF ya, Mem? Kenapa? Bentuk laporannya berarti dalam bentuk laporan formatnya Word atau PDF ya? PDF aja. Iya, oke, baik, Mem. Dalam bentuk PDF ya. Nah, kemudian untuk isiannya, ya ini sampai nomor 4 dulu ya. Untuk isiannya adalah yang pertama, ya ini yang pertama isiannya harus ada, maaf ya kalau ada background suara anak saya. Pertama cover, ya covernya bebas, boleh formal, non formal, boleh tentang produk Anda, boleh tentang apapun lah terserah cover. Yang saya lihat nanti kreativitasannya. Kemudian yang nomor 2 halaman selanjutnya adalah data team, ya. Data team di sini ada nama, NIM, dan juga ada job desk-nya. Harus ada job desk-nya. Jadi misalkan contohnya bentuknya seperti ini ya. Ada kayak tabel, mana sih ya, insert. Ya, misalkan seperti ini ya. 3 atau 4 lah, 3 lah. Sini. Jadi di sini misalkan nama, NIM, ya, terus di sini job desk-nya dia apa.
Misalkan membantu membuat laporan, apa misalkan laporan, kemudian pencarian gambar, ya, misalkan membuat layout yang mana, ya, membantu inten, misalkan seperti ini pengerja inten dan sebagainya. Nanti dituliskan di sini apapun yang mereka lakukan, misalkan laporannya di bab mana, kayak gitu ya, dijelaskan. Job desk dari masing-masing anggota timnya. Ya, jadi kalau misalkan ada anggota timnya yang tidak membantu dalam proses ini, ya silahkan diberikan tugas. Ya. Kemudian yang nomor 3, ini adalah tentang pendahuluan ya, atau introduction, di mana isinya ini adalah yang pertama, itu ada latar belakang, rumusan masalah. Latar belakang ini adalah latar belakang kalian membuat proyek ini apa ya, terus masalahnya apa, kemudian tujuannya, tujuan dari pembuatan proyek ini apa. Rumusan masalah sama tujuan kan mirip-mirip ya. Biasanya ada rumusan masalah yang dijawab dengan tujuan. Terus kemudian yang nomor ini adalah keunggulan produk. Keunggulan produk yang kalian kembangkan. Ya. Terus yang nomor 4, di sini saya minta kalian ada mock-up-nya. Ya, ada mock-up-nya, mock-up desain. Yang kelima ini adalah tentang aplikasinya. Nah, di aplikasi ini saya minta kalian jelaskan, misalkan di sini ada text view, kan ada widget-widget yang tadi saya sebutkan, ya, pengaplikasian widgetnya, ya, pengaplikasian widget dijelaskan, misalkan dia ada di sini pengaplikasian widget text view, misalkan seperti ini ya. Nanti dikasih screenshot, nggak usah semuanya, cuman berapa aja, 1 atau 2 gitu text view-nya ditampilkan untuk menampilkan ini. Misalkan text view adalah ini yang digunakan untuk menampilkan widget yang digunakan untuk menampilkan teks seperti ini. Contohnya screenshot 1 aja, nggak usah selayar penuh, bagian teksnya aja. Terus misalkan di sini ada image-nya, image view-nya, kemudian segala macam widget yang digunakan di sini dijelaskan. Yang terakhir adalah screenshot aplikasi ketika sudah di-run, sedang di-run. Jadi kalau misalkan kalian selesai 5 layout, berarti ada 5 slide, 5 screenshot. Ya. Terus di aplikasi ini kalian boleh jelaskan ada berapa kelas, ada berapa activity. Terus kalau misalkan ada intent-nya juga dijelaskan, intent ini lari ke halaman ini lari ke halaman ini dan ke sini dan sebagainya. Ini dalam bentuk PDF. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk laporan? Belum ada? Cukup dulu ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk deadline ya. Untuk deadline-nya ini, teman-teman, tadi saya sudah sharing dengan kelas P dan K ya. Jadi maksimal deadline-nya adalah baik dari aplikasi dan juga laporan. Ini tidak perlu dicetak ya, PDF aja. Karena ini baru cuma setengah. Kalau misalkan saya jaga di UAS, saya pasti minta laporannya dalam bentuk hard copy ya, untuk kita punya kenang-kenangan produk kalian lah. Kalau kita punya perpustakaan, nanti maunya saya pajang di situ hasil karya teman-teman gitu ya, biar bisa dibaca sama adik-adik kelasnya. Tapi karena kita belum punya perpustakaan BISDIK, ya sudahlah ya. Nah, deadline-nya ini adalah maksimum tanggal 31 Maret 2023 atau itu adalah hari Jumat. Ya. Untuk laporan saya bebaskan hingga pukul 23.59. Lebih dari itu saya anggap terlambat untuk laporannya. Ini adalah untuk laporan. Nah, sedangkan untuk presentasi
silahkan janjian dengan saya. Maksimum di sini adalah pukul 12. Kalau misalkan kalian bilang, Ibu kalau saya mau presentasi hari Senin boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh sekali. Jadi antara Senin sampai Jumat, Jumat pun itu maksimal saya jam 12. Jam 12 siang ya untuk presentasinya. Sisanya boleh janjian dengan saya. Terus kemudian apakah online dan offline? Presentasinya offline. Offline dan seluruh tim. Ya. Jadi di sini nanti walaupun ini kalian kerjanya proyek, nanti saya akan bertanya kepada masing-masing satu-satu dari teman-teman. Ya. Misalkan saya tanya, ini internnya yang mana, baris codingnya yang mana? Yang kayak gitu-gitulah, teknis. Kemudian layoutnya pakai apa, lebih nyaman pakai yang mana, variabelnya di mana. Kalau ini saya, ya itulah pertanyaan teknis. Nanti saya akan sesuaikan pertanyaan saya sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Misalkan bantu di layoutin ya, saya akan tanya. Misalnya ini buttonnya ganti backgroundnya di mana, kayak gitu. Kalau misalkan kalian bagian coding, nanti saya akan tanya codingnya. Kalau kalian bagian layout, saya tanya layoutnya. Kalau kalian bagian cari resource, saya akan tanya cari resource-nya dari mana. Ya, seperti itulah ya, kurang lebih. Jadi, pertanyaan saya akan terkait dengan apa yang kalian kerjakan di situ. Jadi, kalian masing-masing selama mengerjakan sesuatu nggak perlu khawatir. Ya, pasti kalian bisa menjawab pertanyaannya. Nah, sampai ini seluruh tim ya. Jadi, kalau misalkan dia nggak datang, ya mungkin nilainya akan berbeda dengan teman yang hadir. Jadi, diajak temennya untuk janjian, waktunya kan saya bebaskan. Ya, jadi waktunya tuh benar-benar saya bebaskan kepada kalian. Jadi, sekiranya disempatkan 1 kali pertemuan aja berempat atau berlima secara full gitu ya dengan saya di antara hari Senin sampai Jumat. Waktunya kan bebas ya, jadi tolong disempatkan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan masalah deadline? Sudah jelas ya? Nah, untuk yang terlambat, apakah boleh? Ini ya. Jawabannya adalah boleh. Ya. Maksimal adalah 7 hari setelah deadline. Ya. Kemudian apakah nilainya sama? Jawabannya adalah nilai tidak sama dengan yang on time. Ya, ini untuk asas keadilan buat teman-teman semua. Jadi apakah terlambat dengan alasan apapun lah, laptopnya satunya ada di mana, ya gini ya, ini kan proyeknya siapa, jadi harus bertanggung jawab gitu ya maksudnya. Dan saya juga nggak minta di 1 hari kan, saya sudah memberikan waktu 5 hari. Ya, antara Senin sampai Jumat, saya sudah memberikan keleluasaan. Ya, jadi seperti itulah. Nah, kalau misalkan di laptopnya dia nggak bisa di running, silahkan pinjam laptop teman lain, atau enggak kalian presentasi di lab juga boleh. Ya, presentasi di lab boleh. Jadi pastikan proyeknya sudah terekspor dan terimpor dengan sempurna di salah satu komputer di lab. Ya, itu boleh, silahkan. Bu, komputer saya nggak bisa, laptop tim saya nggak bisa, silahkan di laboratorium. Boleh. Ya, jadi no excuse gitu loh sebenarnya ya teman-teman ya. Ini kan ujian ya, namanya juga ujian ya, jadi no excuse. Nah, tetapi apabila ada 1-2 hal yang memang force major atau bagaimana, saya akan memperbolehkan, tapi nilainya tidak sama dengan yang on time. Nah, apabila yang on time ini maksimum nilainya adalah 100, ya, itu 100 pun kalau yang on time ini kan 100, dalam artian dia mengerjakan yang core-nya itu 85 dan yang challenge-nya itu 15 poin. Itu pun kalau dia bisa mengerjakannya dengan sempurna, dia poin maksimumnya adalah 100. Nah, sedangkan untuk yang tidak on time, nilai maksimum dari saya, sesempurna apapun nilainya, itu adalah B+. Ya, jadi tidak akan menyentuh nilai A. Karena memang terlambat dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Jadi nilainya pun maksimal adalah B+ dari saya.
Itu sudah saya sounding dengan teman-teman Pemdik dan juga dengan teman-teman konsultan. Dan kita tadi sepakat seperti itu, ya. Soalnya kalau misalkan nilainya sama, nanti kalian berbondong-bondong untuk terlambat gitu. Bu, kita berencana untuk terlambat semua tadi kayak gitu. Oh, tidak bisa ke sana, ya. Jadi maksimumnya nanti nilainya ada B+, tidak menyentuh nilai A. Karena saya akan menghormati dan menghargai teman-teman yang on time dan bisa mengerjakan dengan baik, ya. Jadi supaya asas keadilan, jadi seperti ini. Tapi saya tidak, kalau misalkan udah lebih dari ini ya sudah, saya udah nggak tahu lagi, saya sudah kasih waktu cukup lama, ya. Dan kita setiap minggu juga progres kan. Jadi saya rasa ini cukup win-win solution, baik buat saya, buat kalian, dan asas keadilan untuk kita semua, ya. Kemudian untuk sini ada yang mau ditanyakan sebelum ke poin challenge? Sudah cukup jelas ya. Jadi rajin-rajin ya teman-teman untuk backup ininya, projectnya. Saya khawatir, ya pokoknya backup aja, backup dalam artian punya beberapa simpanan file lah. Ini project misalkan per minggu ini, nanti minggu depan di backup lagi gitu ya, biar aman projectnya. Soalnya tuh pengalaman saya kalau tentang project itu kadang tuh hamin sekian, pengen ditambahin apa, merah semua. Kayak gitu terus pusing, nggak tahu mau gimana. Padahal hard copy-nya udah mepet, H-1, H-2 baru error kayak gitu. Jadi kalian sudah ready backupan, ya. Ini saya mitigasi resiko. Jadi saya jelaskan ke teman-teman sudah ready backupan, udah punya backup. Nah, selanjutnya untuk poin challenge-nya, ya, terapkan salah satu dari widget berikut sesuai dengan kebutuhan, ya. Di sini boleh pakai recycle, boleh pakai recycler view, grid view, list view. Ya, di sini boleh. Pakai scroll view juga boleh lah. Di sini saya tambahkan scroll view. Ya, boleh salah satu dari ini dipilih sesuai dengan kebutuhan. Jadi mungkin ada aplikasi yang butuh modelnya seperti recycler, ada yang butuhnya seperti grid, ada yang butuhnya list, scroll, dan sebagainya. Jadi boleh pilih salah satu aja dari ini, itu berarti kalian sudah saya anggap 15 poin kalau penggunaannya tepat. Ya, penggunaannya tepat. Oh, memang ini memang tepatnya seperti ini, gitu ya. Jadi kadang, oh ini bagus jalan, tapi kayaknya nggak tepat untuk aktivitas ini, kayak gitu ya. Jadi harus tepat. Oh, memang sebaiknya pantasnya ini seperti ini menggunakan yang ini. Itu. Jadi saya nilai nanti asesmen kalian dalam memilih widget untuk aplikasi kalian. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, monggo, Dimas. Berarti itu untuk challenge-nya itu salah satu antara 4 itu, Bu ya? Iya, betul. Salah satu dari 4 ini yang sesuai. Betul. Baik, terima kasih, Bu. Ya, salah satu aja. Salah satu ini juga berlakunya untuk ini ya, checkbox, radio button, radio group, sama yang saya nggak tahu istilahnya apa. Yang list itu loh bentuknya. Apakah list button atau apa, saya nggak tahu namanya. Jadi boleh pilih salah satu. Itu kalian salah satu aja. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman untuk UTS-nya? Nggak berat kan? Nggak berat kan? Win-win ya? Layoutnya saya cuma minta 5 aja kok, nggak banyak-banyak. Tapi itu di luar dari onboarding. Atau apa yang kayak aplikasi ini tentang apa, tips-tips kayak gitu, di luar dari itu. Saya sudah buat yang scroll view, nanti saya insya Allah dalam minggu ini pokoknya saya post ke Google Classroom. Tapi kalau untuk recycle, grid, sama list, ini kalian explore sendiri ya, karena ini memang challenge gitu ya. Jadi memang nilainya scroll view ini nggak akan sebesar yang ini. Karena kalau yang scroll view ini kan sudah saya berikan modulnya. Ibarat kalian tinggal lihat dari punya saya bisa.
Kalau yang ini nanti kalian cari sendiri, entah YouTube-an, entah apa gitu ya. Berburu, namanya juga challenge, tantangan ya harus beda gitu dari yang lain. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau cukup yuk presentasi yuk. Progresnya. Saya panggil aja ya, daripada gini lama nanti. Daftar nilai. Oke, kelas Tekno kelompok 1. Kelompoknya Dimas ya, kelompok 1. Iya Bu, kelompok saya. Bentar Bu. Oke. Oke. Itu merahnya kenapa, Dimas? Kita punyanya Dwi ya. Gimana? Ada merahnya satu. Oke, dicoba di-run dulu. Nama filenya ada yang belum sesuai. Sebelumnya mohon maaf Bu, ini untuk proyek kita ini masih belum bisa di run ya Bu. Iya. Hardware-nya ya. Kenapa? Iya, coba di situ diminta itu untuk Excel itu HAXM di reinstall. Oke, silakan ini deh buka layoutnya ada apa aja.
Berarti nanti tinggal ditambah 1 ya? Layout-nya ada 4, activity-nya ada 5. Oke. Layout-nya nih hello. Oke, lanjut. Bagus loh padahal layout-nya. Itu ada merah-merah, error-nya kenapa ya, Dwi ya? Boleh diklik nggak error-nya? Resource. Coba-coba di bawahnya itu ada apa? Ada merah-merahnya enggak? Atau di halaman apa itu? Ini lah, resource error, so APK didn't aneh ya. Itu kelihatan nggak di XML yang mana? Itu yang merah-merah itu activity register. Di activity register itu berarti error. Kalian ada style atau apa nggak? Ada yang kurang tanda tutupnya nggak? Coba. Kalau resource itu biasanya ke ini bawahnya relatif, atasnya apa? Relatif juga. Itu tuh di baris bawah situ merah. Nah, coba ke atas itu kalian relatif atau bukan? Iya, relatif. Ada yang belum ditutup? Image view-nya udah ketutup, text view-nya ketutup, linear. Nah, ini ada linear. Oke, lanjut. Ada linear di dalam linear. Ankara gitu. Linearnya udah ditutup, nah belum ya? Linearnya belum ditutup ya? Biasanya kalau kayak gitu tuh ada ditutup dulu linearnya, baru relatif. Linear, bentuknya linear. Bisa nggak kira-kira? Ya apa yang cita-citanya dikirimin teh sama jamu? Nggak bisa malah. Ganti relatif. Apa source-nya? Coba source-nya. Coba garis yang merah. Deketin. Oh, ini kan di sebelah kanan ada garis-garis kuning kan? Itu ada merahnya. Nah, merahnya ada merah. Oh, disuruh pakai SP daripada DP katanya. Bukan. Deketin yang bawah itu merah. Dwi. Bawah lagi Dwi. Lagi. Stop. Itu
Emang ada linear layout ya di situ ya? Coba kalian lihat di desainnya deh, dari perbandingannya di desain. Di desainnya tuh, di kan kode di desain, di desain. Terus di komponen tree, sebelah kiri bawah ada tulisan komponen tree. Kiri. Begitu. Di situ ada merahnya enggak? Linear layoutnya itu kepakai ya memang. Itu kalau punya dilihat itu linear layoutnya itu setara dengan AB text view, nggak ada isinya di dalamnya. Coba diklik salah satu linearnya, itu memang kepakai linear layout. Pakai nggak? Karena di dalam linear layout tuh kalian nggak ada komponen apapun ya. Pakai nggak? Biasanya kan layout itu kan dipakai buat alas kita untuk memasukkan komponen-komponen di dalamnya. Jadi biasanya di dalam linear layout itu ada apa kayak gitu loh. Itu saya tanya linearnya tuh kepakai. Jadi gini ya, saya screen ya. Nah, misalkan kayak gini, kayak tubuhnya saya ini soalnya kalau nggak kepake gitu loh. Tapi kalau kepake biasanya itu di dalamnya ada dia tuh layout aja nggak ada ininya. Saya nah ini kayak nah di sini di dalam linear layout saya punya linear layout ukurannya besar. Nah di dalamnya ini di dalam layout ini saya taruh komponen biasanya. Jadi nggak tadi entil gitu nggak ada isinya. Di dalam sini saya bagi dua. Saya masukkan image di sebelah kiri, ini kan horizontal. Kalau horizontal kan datanya ke samping gini kan. Nah, di layout saya ini saya isi data satunya gambar, satunya layout lagi. Nah di dalam layout ini nggak kosongan, di dalamnya ini adalah alas dasar. Nah yang saya isi apa? Di bagian pertama saya ini title, keduanya saya isi dan ketiganya saya isi tombol. Jadi biasanya layout itu digunakan sebagai alas atau kanvas yang di atasnya kalian taruh komponen lagi. Itu teman-teman. Jadi tadi kan saya lihat layoutnya kosongan, nggak ada isinya. Nah, makanya saya tanya ini layoutnya kepakai atau enggak? Atau layoutnya kalian cuma jadikan sebagai pembatas gitu kan antara satu sama yang lainnya gitu kan. Jadi misalkan antara komponen ini sama ini misalkan ada komponen ini kalian pasang layout ini biar ada jarak atau ada prediksi antara satu sama yang lain gitu kan. Kalau nggak kepake dihapus aja.
Mungkin errornya bisa gitu. Gitu ya. Coba nanti di solve problemnya ya, sama Dwi ya. Coba tanya-tanya sama ini. Kalau kelas konsultan itu boleh ke Putam, Putam ke Bapen, boleh ke Putam, Putri Amalia, atau enggak ke Putam. Ya, boleh tanya-tanya itu ya. Oke, Eman soalnya kalau masih cuman kalau tadi masalah emulator itu hardware ya, jadi mungkin ada beberapa yang harus diinstall dan sebagainya. Oke. Ada yang mau disampaikan dari kelompok medis konsultan? Nanti akan diperbaiki dulu, Bu. Iya, diperbaiki dulu ya. Minggu depan Ya, baik, Bu. mudah-mudahan sudah selesai ya, 5 layout, 5 activity ya. Nanti kalau misalkan masih bingung codingannya boleh tanya saya. Tapi dalam artian itu sudah bisa di running ya. Jadi kalian udah bisa running programnya. Kalau misalkan bingung intentnya kayak codingan untuk menghubungkan satu sama yang lain, kayak gitu boleh tanya saya. Ya. Tapi kalau untuk perihal codingan seperti itu, kalau saya nggak pegang, saya nggak bisa solve. Bingung. Sayangnya juga bingung. Ya. Oke. Oke, selanjutnya terima kasih ya Sultan sama Dwi. Selanjutnya kelompok 2. Baik Bu, izin ini Bu menyampaikan kalau kelompok 2 masih belum bisa Bu, karena Rizkinya masih di jalan Bu. Rizky siapa? Rizky Hidayatullah. Oh. Ya, kelompok 2 Bu. Dan nggak bisa presentasi juga. Tapi punya kalian bisa di running apa enggak? Untuk sampai ke layout 4 sudah bisa Bu. Oke. Minggu lalu cukup konsep bagus gitu catatan saya ya. Oke, ini sudah bisa di running ya. Sudah bisa di run. Dan kemarin terakhir itu nyampe ini Bu, yang pemilihan perempuan laki-laki, terus sama yang seperti punya Ibu tadi. Yang mana? Slide. Di menu login tadi Bu. Oh, oke. Yang di menu login. Oke, ya. Bagus. Pasang itu ya, kayak gitu toast atau apa, snack bar gitu ya. Ada alat dialog gitu ya. Oke. Iya Bu. Oke, selanjutnya kelompok 3. Ya, silakan ini kelompoknya Salma ya. Silakan. Sudah, itu kok ada merahnya juga ya. Oke. Oke, sebentar. Kelas sign up di atas coba. Oh, kalian bikin coba ke atas. Coba atas lagi. Nah, itu kalian bikin kelas baru loh. Kalian tuh bikin kelas baru. Jadi seharusnya gini.
Ini punya simpenan codingan. Jadi, oke. Jadi gini ya, itu kan kalian tuh sebenarnya nggak perlu kopas dari kelasnya. Jadi kalian tuh sudah di atas itu Adila. Di atas itu Adila. Nah, kalian sudah punya kelas page login kan. Nah, codingan saya yang kelas sign up itu kalian nggak perlu kalau kelas saya nah, jadi di situ errornya. Jadi kalau misalkan mau atau sekarang aja dicoba. Jadi dari kelasnya, tapi ini udah ada backupan ya, bener ya? Oh ya, boleh. Oh iya, betul. Oke. Mhm. Iya. Heeh. Oke. Mhm. Iya. Iya. Mhm. Mhm. Iya, boleh. Jadi tadi di situ kan gini, Adila coba running lagi. Nanti di situ kan berdasarkan merek ya. Nah, berarti nanti mungkin kalian tambah database-nya kalian untuk selanjutnya ya. Kayak Sony ada berapa gambar, Nikon dua aja gitu loh. Sony Nikon 2. Iya, betul. Kalau misalkan di situ nggak ada Sony, nggak ada Canon, ya udah Nikon aja kalau kalian punyanya. Nah, disesuaikan aja. Oke, nice. Nanti tinggal tambahin yang kayak radio button atau apa gitu ya, toast. Nah, terus kalau misalkan mau order gitu, apakah are you sure you want to ini allow? Enggak. Oh nggak di sign up aja kalau mau lebih gampang. Oke, nice Adila dan tim. Berarti tinggal nambah layout ya kayaknya. Oh, udah 5. Kalau sudah 5 ya udah. Oke. Sekarang kelompok 4 yang terakhir.